sebelum kita ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, sebelum Ibu menyampaikannya, coba Ibu mau tes semangat kalian. Ketika Ibu bilang semangat pagi, jawabnya pagi, pagi, pagi. Siap? Oke. Semangat pagi, 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 pagi. Hebat. Dan adapun untuk tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama siswa mampu menyebutkan pengertian cuaca. Yang kedua yaitu siswa mampu menyebutkan unsur-unsur yang membentuk cuaca. Dan yang ketiga yaitu siswa mampu menyebutkan macam-macam cuaca dan ciri-ciri cuaca. Oke teman-teman, sebelum Ibu membahas materinya, Ibu mau tanya terlebih dahulu nih. Pernah tidak ya teman-teman melihat suatu daerah turun hujan sangat lebat sekali, sementara di daerah lainnya tampak cerah? Itu contoh apa ya teman-teman? Ya, betul sekali. Jadi kejadian yang teman-teman alami dan lihat tersebut itu merupakan contoh kejadian cuaca. Nah, cuaca itu apa ya kira-kira ya Bu? Oke. Ibu bantu jelaskan ya teman-teman. Jadi cuaca itu adalah keadaan udara yang berlangsung pada suatu tempat dan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Jadi kejadian cuaca itu dapat berubah-ubah teman-teman. Nah, cuaca itu berlangsung dalam waktu singkat. Nah, bisa jadi hanya berlangsung beberapa jam atau dalam waktu 1 hari. Oke teman-teman, jadi cuaca itu yaitu dapat berubah-ubah dan berlangsung dalam waktu yang singkat ya. Nah, hal ini juga bisa kita buktikan dengan melihat dan mengamati perbedaan cuaca pada pagi hari, siang hari, dan malam hari. Nah, pada pagi hari misalnya cuaca cerah, lalu pada siang harinya cuaca panas, dan akan berbeda lagi cuacanya pada malam hari. Nah, jadi itu membuktikan bahwa cuaca itu berlangsung dalam waktu yang singkat dan cepat berubah. Nah, oke, untuk mempelajari keadaan cuaca itu tentunya ada ilmunya ya teman-teman. Nah, ilmu yang mempelajari tentang cuaca atau keadaan cuaca tersebut itu biasanya disebut dengan ilmu meteorologi. Teman-teman tahu tidak bahwasanya di Indonesia itu terdapat lembaga khusus loh. Lembaga apa ya kira-kira? Nah, lembaga yang secara terus-menerus mengamati keadaan cuaca. Teman-teman di sini ada yang tahu tidak apa namanya? Ya betul, namanya yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, atau kita sering menyebutnya dengan BMKG. Teman-teman tahu tidak kalau BMKG itu berpusatnya di mana? Di mana? Ya betul, yaitu BMKG berpusat di daerah Jakarta ya. Nah, dari BMKG tersebut, BMKG memiliki tugas loh teman-teman, yaitu diantaranya mencatat dan menyelidiki keadaan udara seperti suhu udara, terus kelembapan udara, tekanan udara, keadaan awan, dan juga curah hujan. Nah, jadi BMKG juga memiliki stasiun pengamatan. Nah, satu stasiun pengamatan apa Bu? Yaitu memiliki stasiun pengamatan cuaca. Oke, di sini ada yang sudah tahu belum ya jenis cuaca itu apa saja? Ya, betul. Nah, yang pertama tadi apa? Ada cuaca apa? Cuaca cerah. Terus, nah simbolnya itu seperti apa? Nah, simbolnya seperti ini ya. Oke, yang kedua yaitu ada cuaca apa? Cuaca panas. Nah, cuaca panas simbolnya seperti apa ya Bu? Nah, cuaca panas itu tidak jauh berbeda ya teman-teman. Hanya saja cuaca panas itu mataharinya lebih terik ya. Contoh simbolnya seperti ini ya. Oke, yang ketiga yaitu ada cuaca apa? Cuaca berawan, betul. Nah,
simbolnya seperti ini ya teman-teman ya. Oke, yang keempat ada cuaca apa? Cuaca cerah berawan. Nah, untuk simbolnya seperti ini ya teman-teman. Ada matahari dan ada awannya dikit ya, tidak banyak-banyak. Oke, selanjutnya yang kelima ada cuaca apa? Apa? Cuaca? Ya, betul, ada cuaca dingin. Simbolnya seperti ini ya. Oke, yang keenam ada cuaca apa? Cuaca apa? Iya, betul, ada cuaca hujan. Betul. Yang ketujuh ada cuaca apa? Ya, betul. Yang ketujuh yaitu ada cuaca berangin. Simbolnya seperti ini ya. Oke, yang selanjutnya kedelapan ada cuaca apa? Cuaca apa? Cuaca mendung. Betul. Oke, yang kesembilan, yang terakhir, ibu mau tanya teman-teman, ada cuaca apa? Apa? Ya, betul. Yang terakhir yaitu yang kesembilan yaitu ada cuaca malam hari terik. Contohnya gimana Bu simbolnya cuaca malam hari terik? Simbolnya seperti ini ya. Baik, sekarang Ibu coba jelaskan satu persatu ya teman-teman ya. Yang pertama tadi ada cuaca apa? Ya, betul. Yang pertama yaitu ada cuaca cerah. Nah, di sini ada ciri-cirinya ya teman-teman. Ciri-ciri cuaca cerah yang pertama yaitu ada apa? Ada matahari bersinar. Yang kedua yaitu ada apa? Ada udara terasa hangat ya. Kalau misalkan cuacanya cerah, otomatis udaranya hangat ya. Terus selanjutnya ada ciri-cirinya apa? Ya, angin berhembus sepoi-sepoi. Jadi kalau cuaca cerah itu sangat menyejukkan ya teman-teman. Yang selanjutnya yaitu ciri-cirinya awan berwarna biru dan putih bersih. Jadi awan berwarna biru dan putih bersih ini di cuaca cerah itu awannya jumlahnya hanya sedikit ya teman-teman, tidak banyak karena kan cuacanya cuaca cerah ya. Oke, selanjutnya ciri-cirinya apa? Saat matahari terbit, langit akan berwarna kemerahan ya. Jadi menjelang matahari terbit itu maka akan muncullah langit yang berwarna kemerahan ya. Oke, selanjutnya ciri-cirinya apa saja? Iya, betul, langit terlihat lebih cerah ya, namanya juga cuaca cerah ya teman-teman. Oke, selanjutnya apa ciri-cirinya selanjutnya? Ya, betul, terjadi saat musim kemarau. Yang kedua, dari berbagai macam keadaan cuaca, yang kedua ada apa? Apa? Ya, betul, ada cuaca panas. Nah, cuaca panas juga memiliki ciri-cirinya loh teman-teman. Baik, Ibu akan sebutkan ya ciri-cirinya ya. Yang pertama yaitu ketika siang hari, matahari tegak lurus ke atas permukaan bumi. Lalu ciri-ciri yang kedua yaitu udaranya akan terasa sangat panas menyengat ya, bahkan akan mencapai suhu yang tinggi. Beda sama cuaca yang cerah tadi ya. Kalau cuaca cerah tadi itu kita itu merasakan sejuk gitu karena ada angin sepoi-sepoi gitu ya, seperti gitu ya. Oke, ciri-ciri yang ketiga dari cuaca panas yaitu semakin rendah suatu wilayah maka suhu akan semakin panas. Nah, begitupun sebaliknya, semakin tinggi suatu wilayah maka suhu akan semakin rendah atau kita sebut semakin dingin ya. Contohnya di pegunungan itu ya. Oke, yang ketiga dari keadaan cuaca itu ada apa? Berbagai macam keadaan cuaca itu ada apa? Yang ketiga ada apa? Ada cuaca berawan. Ya, pintar. Nah, cuaca berawan juga tentunya memiliki ciri-ciri tertentu teman-teman. Ciri-ciri tertentunya yaitu yang pertama, cahaya mataharinya itu tertutup oleh awan ya. Jadi mataharinya itu nggak kelihatan karena tertutup oleh awan.
Oke, ciri yang kedua yaitu suhu udaranya tidak terlalu panas ya. Yang ketiga yaitu beberapa awan akan bergerombol membentuk awan yang besar sehingga berpotensi mendung. Jadi ketika cuaca berawan itu maka akan berpotensi adanya mendung ya. Setelah mendung ya akan turun hujan itu ya biasanya ya. Dan ciri-ciri yang keempat yaitu ada awan menebal dan menyebabkan langit menjadi gelap ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya dari berbagai macam keadaan cuaca, yang keempat ada cuaca apa? Ya, yang keempat yaitu ada cuaca dingin. Nah, cuaca dingin juga tentunya memiliki ciri-ciri ya teman-teman. Nah, untuk ciri-cirinya akan disebutkan. Yang pertama yaitu tingginya tingkat kelembapan udara ya. Jadi yang pertama itu tingginya tingkat kelembapan udara kalau misalkan cuacanya lagi dingin ya. Oke, yang kedua cirinya yaitu suhu udara itu akan rendah ya. Yang tiga yang terakhir yaitu cirinya angin akan bertiup kencang yang menyebabkan cuaca yang dingin. Oke, yang kelima dari keadaan cuaca itu ada apa tadi? Ada apa? Ya, ada cuaca hujan. Seperti sekarang ini ya, lagi hujan ya. Oke, untuk cuaca hujan itu juga memiliki ciri-ciri tertentu teman-teman. Ciri-cirinya apa saja ya? Oke, ciri-cirinya yaitu yang pertama langit akan menjadi gelap ya, menjadi gelap sehingga nanti akan terjadilah hujan ya. Oke, yang kedua ciri-cirinya yaitu matahari tertutup oleh awan yang mendung. Nah, seperti yang dikatakan tadi bahwa jika sudah cuaca sudah mendung maka akan kemungkinan besar akan terjadi hujan turun ya. Oke, selanjutnya ciri-cirinya dari cuaca hujan itu ada apa? Yang terakhir, ya betul, tentunya ada butiran air berjatuhan dari awan tersebut ya. Oke, yang keenam dari keadaan berbagai macam cuaca ada apa? Ada apa? Ya betul, ada cuaca berangin. Nah, cuaca berangin juga memiliki ciri-cirinya teman-teman. Ciri-cirinya apa saja sih Bu? Ya, Ibu sebutkan lagi ya ciri-cirinya. Untuk ciri-cirinya yaitu yang pertama angin akan bertiup sangat kencang ya. Oke, yang kedua yaitu ciri-cirinya langit agak berawan ya tentunya ya. Kalau berangin biasanya langit juga akan banyak berawan gitulah ya. Oke, yang ketiga ciri-cirinya ada apa? Ada apa? Ya betul, suhu menjadi lebih dingin karena ada angin yang masuk ya. Selanjutnya ciri-cirinya apa? Ya, cuaca ini berpotensi yaitu menimbulkan angin yang kencang ya, yang bisa merobohkan bangunan dan benda-benda yang dilaluinya. Apalagi kalau misalkan berbagai macam angin itu banyak ya teman-teman ya, macam-macam angin itu ada angin topan, angin puting beliung dan sebagainya ya. Baik, selanjutnya yang ketujuh dari berbagai macam cuaca ada apa? Yang ketujuh tadi ada apa? Ya betul, ada cuaca malam hari cerah. Cuaca malam hari cerah itu seperti apa ya kira-kira ciri-cirinya? Disebutkan ya ciri-cirinya ya. Yang pertama yaitu ciri-ciri dari cuaca malam cerah itu yaitu langit dipenuhi dengan bintang-bintang ya. Jadi kalau misalkan pada malam hari cuacanya itu cerah, bukan berarti ada matahari ya cerahnya, tapi cerahnya dari cahaya bulan ya teman-teman. Jadi bakal terdapat banyak bintang-bintang ya. Oke, ciri yang kedua yaitu ada apa? Ada apa? Ya betul, saat matahari tenggelam langit akan berwarna kemerahan ya.
Oke, selanjutnya yang ke-8. Ya, apa? Berbagai macam cuaca. Yang ke-8 yaitu ada apa? Cuaca apa? Ya betul, ada cuaca mendung. Cuaca mendung juga ada ciri-cirinya loh teman-teman. Ciri-cirinya apa saja sih Bu? Oke, Ibu sebutkan lagi ya ciri-cirinya ya. Untuk ciri-ciri cuaca mendung yaitu yang pertama, langitnya itu berwarna agak kelabu gitu ya teman-teman. Dan yang kedua, ciri-cirinya itu udaranya itu terasa agak hangat gitu. Hangat bukan berarti panas ya. Jadi cuacanya itu hangat gitu ya. Oke. Yang terakhir, yang ke-9. Dari berbagai macam cuaca itu ada apa? Yang ke-9, cuaca apa? Ya betul, cuaca cerah berawan. Cuaca cerah berawan ciri-cirinya apa saja ya Bu? Oke, disebutkan lagi. Cuaca berawan, cuaca cerah berawan ciri-cirinya yaitu yang pertama ada matahari bersinar terang. Dan yang kedua yaitu ciri-cirinya awan sedikit menutupi matahari ya teman-teman ya. Jadi mataharinya cuma kelihatan setengahnya gitu ya. Baik teman-teman, setelah kita tadi mengetahui berbagai macam dari ciri-ciri keadaan cuaca yang 9 itu, sekarang Ibu mau tanya nih sama teman-teman. Teman-teman tahu tidak di Indonesia ada berapa jenis cuaca sih? Ada berapa? Iya betul, ada 4. Yang pertama ada cuaca apa saja? Ada cuaca apa? Ya betul, cuaca berawan. Yang kedua ada cuaca apa? Cuaca mendung. Yang ketiga ada cuaca apa? Ada cuaca hujan. Pintar. Yang terakhir yang keempat ada cuaca apa? Ada hujan berarti ada cerah. Iya, jadi yang keempat itu yaitu ada cuaca cerah. Terus termasuk enggak sih cuaca yang bersalju di Indonesia itu? Enggak, karena di Indonesia tidak ada salju ya. Kenapa ya? Kita dapat memperkirakan suatu keadaan cuaca dengan cara mengamati unsur-unsur yang membentuk suatu cuaca. Kira-kira kenapa coba? Ada yang tahu? Nggak ada? Oke, baik, Ibu jelaskan ya. Karena cuaca terjadi pada suatu tempat tertentu. Contohnya seperti misalkan di Bogor sekarang sedang hujan, tetapi di Jakarta tidak hujan. Nah itu karena adanya suatu tempat tertentu ya. Jadi tidak semua tempat mengalami hujan atau misalkan tidak semua tempat mengalami cuaca yang mendung gitu ya. Maka unsur-unsur yang membentuk suatu cuaca tersebut akan berbeda pada setiap tempat itu ya teman-teman ya. Nah perlu teman-teman tahu juga bahwa ada beberapa unsur yang membentuk suatu cuaca. Yang pertama yaitu adalah sinar matahari. Yang kedua ada suhu udara. Yang ketiga ada kelembapan udara. Yang keempat ada tekanan udara. Yang kelima yaitu ada apa? Ada keadaan angin. Yang keenam ada apa? Adanya curah hujan. Yang terakhir yaitu ada keadaan awan. Nah, jadi dari ketiga 7 unsur ini yaitu akan berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya ya teman-teman. Perlu kita ingat ya. Misalnya tadi di suatu tempat mataharinya itu terik, tapi di tempat yang lainnya tidak terik seperti tadi yang Ibu sudah contohkan ya. Misalkan di Jakarta mataharinya sangat terik gitu, tetapi di daerah Bogor tidak terik gitu mataharinya ya. Oke. Atau misalkan lagi di suatu tempat tekanan udaranya tinggi, bisa jadi di tempat yang lain itu tekanan udaranya sangat rendah ya, bisa jadi. Jadi supaya teman-teman lebih memahami materi tentang cuaca, Ibu akan sajikan beberapa gambar. Nah, kita akan menentukan jenis cuaca berdasarkan gambar ini ya teman-teman.
Gampang banget loh ini teman-teman. Yang ketiga, oke betul, ya hujan ya. Selanjutnya yang keempat, ada apa? Gambar yang keempat ada apa ini? Cuacanya cuaca apa? Ya betul, cuacanya yaitu cerah berawan ya. Oke, yang terakhir yang disajikan gambarnya, yang ini apa gambarnya? Cuaca apa? Ya betul, yaitu cuaca berawan. Oke, selanjutnya Ibu akan sajikan latihan yang kedua. Kita akan menuliskan informasi mengenai cuaca ya. Oke. Nah, yang pertama, kira-kira yang ini cuacanya apa ya? Apa? Dan tahu? Ya betul, cerah. Kira-kira informasinya apa ya mengenai cuaca yang cerah? Oke, Ibu kasih contoh dulu ya. Jadi teman-teman boleh jawab seperti ini. Ketika cuaca cerah, matahari bersinar terang, udara terasa hangat, lalu angin berhembus dengan sepoi-sepoi, dan langit tampak cerah. Nah, jadi informasinya seperti ini ya teman-teman ya. Oke, pertanyaan yang kedua. Oke, simbol yang ini yaitu simbol gambar apa? Cuaca apa? Ya betul, cuaca berawan. Nah, kira-kira informasi dari cuaca yang berawan ini apa ya teman-teman? Ada yang tahu? Oke, teman-teman boleh bisa tulis ya. Jadi, informasi mengenai cuaca yang berawan itu yaitu ketika cuaca berawan, matahari tertutup oleh awan dan udara tidak terasa panas. Awan akan menebal dan menyebabkan langit menjadi gelap. Nah, gitu ya teman-teman ya jawabnya ya. Oke, gambar yang terakhir, yang ketiga, yaitu ada gambar cuaca apa yang ini? Ada apa simbolnya ini? Ada apa? Gampang banget loh teman-teman. Ya betul, yaitu ada simbol cuaca hujan. Kira-kira informasinya seperti apa ya kalau simbol cuaca hujan itu? Oke, jawabnya seperti ini ya teman-teman ya. Nanti ditulis ya. Jadi, ketika hujan, langit-langit tampak gelap, suhu udara terasa dingin, dan butiran air dari awan pun berjatuhan. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan menemukan beberapa kata yang berhubungan dengan cuaca dari kata yang berisikan huruf-huruf acak ini ya, yang sudah disiapkan ya teman-teman ya. Jadi nanti huruf acak ini akan menemukan kata-katanya ya. Oke, yang pertama coba bisa teman-teman lihat, teman-teman temukan ada kata apa? Yang pertama ya, nanti coba kalian tandain ya. Oke, yang pertama ada kata cerah. Ya betul. Terus mana lagi? Ada lagi. Yang kedua, ya ada sinar. Betul. Yang ketiga coba dicari lagi. Nah betul, ada hujan. Oke. Yang keempat, ada apa lagi? Ada kata apa lagi dari kata-kata acak ini? Ada kata matahari. Betul. Selanjutnya ada kata apa lagi? Ya, ada kata awan. Yang terakhir, coba kalian temukan lagi. Ada kata apa? Ya, betul, ada kata terik. Oke, baik teman-teman. Dari materi pembahasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa cuaca itu berlangsung pada wilayah tertentu dan terjadi dalam waktu yang singkat serta cepat ya. Maksudnya cepat berubah gitu ya. Nah, jadi cuaca ini yang berubah-ubah ini membuat kegiatan manusia juga berubah. Jadi misalkan kita mempunyai rencana mau kemana gitu, karena ternyata hujan turun, akhirnya kita merubah rencana kita. Seperti itu ya. Pesan dari Ibu, teman-teman,
Jaga selalu kesehatannya, tetap semangat. Jangan lupa jika keluar rumah harus memakai masker ya. Jika mau keluar rumah harus memakai masker ya teman-teman ya. Dan tetap semangat dalam belajar walaupun teman-teman di rumah ya. Oke. Sekian pembahasan yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum.